Oke, cara ngisinya seperti ini. Nama subkon ditulis subkonnya, alamat tulis alamatnya, nomor telepon ditulis nomor teleponnya, kapasitas produksi ini untuk 5 hari. Silakan ditulis mungkin 300 atau 600 atau 1000 per 5 harinya. Statusnya vendor tersebut aktif atau tidak. Alasannya kalau misalkan vendor tersebut tidak aktif. Terus proses dari proses 1, proses 2, proses 3 itu memerlukan waktu berapa lama. Ini pakai jam ya. Terus keterangannya model apa. Mungkin per model kan beda jam atau beda pengerjaan. Setelah dapat listnya, ditulis di list vendor. Kode subkonnya ditulis berurutan, nama subkonnya ditulis juga, alamatnya ditulis, nomor teleponnya, dan kapasitas per 5 hari. Yang tadi kita udah tulis ya. Yang dari sini dimasukin ke sini. Oke. Terus untuk membuat schedule itu dibutuhkan juga PO dari marketing atau PO yang di list oleh perusahaan. Biasanya sih dari marketing. Nah, yang form yang sebelah sini itu adalah summary. Misalkan ada 6 model, ini GS Gamis Syari anak 01 Gamis Syari anak 02 misalkan, sampai dengan Gamis Syari anak 06. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan rumusnya ketika di inputan PO, inputan list PO sebelah sini, sebelah kanan ada yang kodenya GSA 01, maka dia akan jumlahkan gitu. Itu sampai dengan 1000 ya. Kalau misalkan kurang nanti ditambahin lagi. Silahkan ditambahkan lagi. Terus kalau misalkan di sini masih kurang, tinggal di copy aja. Masih tetap nanti nggak berubah. Nah, ini input PO-nya, nomornya, terus nama konsumen. Apabila perlu ada nama konsumen silahkan ditulis. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kode artikel. Kode artikel saya ngambil dari sebelah. Bisa diklik ketika nyorot di samping itu ada drop down-nya. Atau teman-teman bisa menggunakan ALT tanda panah bawah. ALT plus tanda panah bawah. Kuantitinya berapa? Ditulis. Oh ya, kalau misalkan mau nambahkan kode artikel, jangan lupa ini disortir, di short ascending. Kalau yang ini bebas, nggak mesti di ascending. Silahkan berdasarkan kejadian aja. Nah, kalau misalkan kok di sini nggak, kalau yang bawahnya nggak muncul, tinggal di copy aja ke bawah, Ctrl D atau di copy gitu ya. Ctrl D, terus pilih mau yang model mana gitu. 04 misalkan ada penambahan 4000, maka 04 akan bertambah. Oke, kita coba cek, kita hapus ya. Asalnya 5000, kalau ditambahin 4000 jadi 9000. Oke, ini ada dua tipe laporan untuk production schedule. Yang pertama, ini nggak menggunakan tanpa aktual. Jadi teman-teman bisa GSA, misalkan di sininya kita mau bikin lagi yang 04 GSA, GSA 04, misalkan PO marketingnya ternyata
teman-teman bisa ngelingkan lagi ke PO marketing yang sebelah sini. Ketika ada GSA 04, teman-teman PO-nya bisa langsung ditunjuk ke sini. Rumusnya pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP value-nya ini sebelahnya. Oh maaf, VLOOKUP value-nya sebelah sini. Sama tabel array-nya tadi dari PO marketing ya teman-teman. Oke, nanti bisa di misalkan jadi 1000 gitu ya. 1000. Oke. Terus kolom indeksnya yang mau kita lihat 1 2 3 3 2 Oke. Maka PO-nya itu ternyata 2000. Nah, supaya tidak berubah untuk eh, tabelnya kita absolut pakai $, tinggal di NA itu ketika tidak bisa dilihat maka dia akan memunculkan NA. Ketika teman-teman pengen memvalidasi kalau misalkan tidak ada di sampingnya eh, tidak ada tulisan maka kosong gitu ya. If jika ini dikosongkan sama dengan dikosongkan maka dikosongkan selebihnya langsung ke situ ya, kita tunggu. Oke, kosong ya, ini value karena ini kurang ini, atau jangan dikosongkan deh supaya nggak value, 0 aja. Nah teman-teman tinggal dirapihkan lagi yang bawahnya, tinggal copy paste aja ini yang bawah. Oke, kita tambahin di sini schedule produksinya kan PO-nya 9.000, kita buatkan schedule untuk A03 karena kita masih di vendor yang A03, karena kalau melihat berdasarkan space produksi harusnya masih ada gitu, masih ada untuk coba masih ada berapa hari, 4 hari lagi karena kapasitas produksinya 1000, berarti 4 bagi 1000 berapa, 5 harinya itu 1000, berarti sekitar 800, 2800-an, 800 maka full kapasitas gitu. Nah baru boleh kita menambahkan lagi yang lain, misalkan karena PO-nya yang ini masih minus-minus, kita pakai vendor yang kedua. Terus di sini PO-nya segini. Kan tadi kita masih belum buat perencanaan produksi.
kekurangannya 1500. Kalau misalkan kita mau bikin 1500 lagi berarti ini udah close, yang atas juga udah close. Ini kekurangannya untuk GSA02 itu 2000 lagi. Kalau misalkan kita mau nambahin di sini 2000 menjadi close. Ternyata baru nyampe tanggal 17 masih ada lagi. Kita tambahin lagi 2000. Oh maaf, ini mungkin karena kan untuk vendor 03 itu udah full kapasitas. Kita pindah ke vendor 04, itu ternyata sedikit ya kapasitasnya. Kita coba vendor 01. Oh 1000 nih, vendor 01 kapasitas 1000. Jadi pindah ke vendor 01 dulu. Jadi teman-teman nanti mungkin berurutan dari 01 sampai dengan terakhir gitu, berdasarkan urutan nomor vendornya. Di sini masih ada 4 hari lagi. 4 hari lagi sekitar 1000 kan berarti 800. Di sini tuh 800 bukan 2000, bukan 2800. Oh, kalau ini bener ya, 2800. 2800. Oke. Ternyata kapasitasnya udah full. Nah, tinggal nanti teman-teman kalau misalkan buat schedule lagi di bawahnya berarti copy kayak gini, tinggal pindahkan ke sini. Paste spesial 04, tinggal kopikan, paste, atau ketik enter sini. Karena ini masih kosong-kosong. Ini di kalau vendor 01 udah selesai, 03 udah selesai, 02 kapasitas cuma 300 per minggu. Berarti untuk membuat produk ini membutuhkan 300 kali 4, 300 kali 4. Jadi saya sengaja teman-teman bisa juga menggunakan kayak gini karena ini baru 20 hari kerja. Oke. Kalau 2000, nah teman-teman bisa dilihatin dari sini kalau memang kesepakatannya hari libur itu libur, tinggal diganti ya tiap bulannya itu, misalkan tanggal 1, 2, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, misalkan di sini jadi tanggal 8 gitu, atau tanggal 6-nya libur jadi tanggal 7. Nah, ini dikasih tanda nanti rumusnya biar teman-teman kan sebelumnya ditambah 1 ya. Gitu. Kalau misalkan ini tanggal 16 misalkan kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai bulan berikutnya jangan lupa di Ctrl R. Oke. Sehingga kembali ke semula. Oke. Kita masuk ke sheet berikutnya. Tadi udah melihat ya cara pengisiannya seperti itu, dan outstandingnya bisa kelihatan, yang belum dijadwalkan itu yang mana gitu. Nah, yang di sini itu sedikit complicated, sedikit detail. Yang pertama misalkan nanti teman-teman kalau yang rumus ini bisa copy dari sini, tinggal di copy, atau tadi kita udah membuat rumus, tinggal dibuatkan rumusnya saja supaya langsung otomatis melihat dari PO marketing. Oke. Schedule-nya seperti biasa tadi kita buat, terus nama subcon-nya seperti tadi kita buat, tinggal di drop down berurutannya kalau bisa supaya
dari vendor 1 atau subcon 1, subcon 2, subcon 3 itu cuma satu 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 ini satu kolom gitu. Oke. Sebenarnya ke bawah juga masih bisa disambung terus gitu, cuma lebih tergantung teman-teman ngontrolnya seperti apa gitu supaya enak. Nah, yang membedakan itu di sini ada aktual produksi. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini ternyata tanggal 2, tanggal 3 ada penerimaan dari produksi itu 250, tanggal 3-nya itu 150. Berarti kan untuk schedule 500 pieces itu baru nyampe ke kita 400 ya. Ini adalah yang kita terima aktual produksinya itu 400, sisanya itu 100 lagi. Seperti ini, aktual rencana produksinya 1.500, ternyata tanggal 9 sudah kita terima 1.500, jadi close gitu ya, nggak ada outstanding. Kalau misalkan seperti ini kan masih ada outstanding 1.000, kita terima di sini 1.000, Kak, close gitu ya. Di sini misalkan produksi 1.000, di sini terima 1.000. Ternyata kita nerimanya itu sebelum batas waktu mereka kirim gitu. Berarti bagus ya. Nanti tinggal direview lagi. Ini kalau over dia nggak memunculkan warna. Kalau teman-teman pengen menambahkan warna, misalkan kalau over, bisa dengan menggunakan ini conditional formatting manage rule, tinggal ditambahin new rule. Kalau misalkan cell value-nya kalau lebih besar sama dengan 1, greater than or equal to ya harusnya, or equal to 1, maka formatnya ini ada fill efeknya seperti apa. Misalkan saya pengen warna ini, fontnya jadi warna putih dan bold gitu. Oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kita pastikan ke yang lain ya, biar. Nah, yang di list teman-teman yang saya kirim via WhatsApp itu belum ditambahkan logika ini, jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri nanti. Kalau misalkan ini jadi 200 gitu. Oh, 250, sorry, 300. Harusnya berubah seperti itu. Kalau di sini ternyata ada penerimaan 100, harusnya berubah, ada kelebihan 100 pieces gitu ya. Oke, demikian teman-teman. Semoga file ini bermanfaat buat mengontrol atau mempermudah kerjaan teman-teman di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.